5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Nah, sumber daya alam yang kita miliki itu harus dilestarikan adik-adik. Kita tidak boleh memanfaatkannya itu secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki itu habis atau rusak, kita akan terancam dengan bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya nih adik-adik, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar. Dan orang yang memakan ikan hasil tangkapan di laut ini juga akan ikut sakit. Nah, menjaga kelestarian alam itu merupakan kewajiban kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah itu diwujudkan. Adik-adik, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan nih. Apa saja ya? Yuk kita lihat di sini. Yang pertama adalah kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan alam. Nah, oleh karena itu, setiap anggota masyarakat itu berkewajiban untuk bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, berikut ini upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama nih dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang pertama adalah melakukan kerja bakti, ya, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin di lingkungan sekitar kita adik-adik. Yang kedua, kita saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, itu melakukan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali adik-adik. Jadi kita menanam tanaman di sekitar kita. Yang keempat adalah mengelola sampah dengan baik. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Contohnya di sini adalah memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan, ya. Lalu memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi atau kepada kota yang menjaga kelestarian, ya, seperti Adipura atau Kalpataru nih adik-adik. Jadi diberi penghargaan kota mana yang bersih, kota mana yang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu diberi penghargaan oleh pemerintah. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Lalu berikutnya adalah menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah itu telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan adik-adik. Nah, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan hidup aman, terhindar dari bencana alam. Lalu yang kedua, hasil alam yang melimpah.
Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udaranya juga bersih. Yang keempat, kebutuhan kita akan tercukupi dengan baik karena telah disediakan oleh alam. Dan yang kelima, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Lalu yang keenam adalah sumber daya alam yang terjaga dengan baik akan menjadi modal pembangunan. Nah, ini ya manfaat kalau kita bisa melestarikan alam dengan baik. Adik-adik, amati perilaku dan kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian yang berkaitan dengan usaha-usaha dalam menjaga lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Nah, misalnya nih, ini adalah usaha masyarakat dan manfaatnya adik-adik. Misalnya usaha masyarakatnya tidak menebang hutan secara liar. Manfaatnya apa ya? Hutan tidak akan gundul dan hutan tetap akan lestari. Lalu usaha masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Ya, sungainya akan tetap bersih dan lestari, tidak terkena banjir seperti itu adik-adik. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan ya pada tanaman. Manfaatnya apa? Lingkungan tidak akan tercemar. Lalu tidak melakukan perburuan liar. Manfaatnya hewan langka akan tetap terjaga kelestariannya. Lalu usaha melakukan penghijauan, manfaatnya adalah lingkungan akan tetap hijau dan seterusnya adik-adik. Jadi ini usaha masyarakat dan manfaat dari usaha tersebut. Adik-adik, salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Nah, kerja bakti itu membersihkan lingkungan banyak jenisnya. Misalnya ya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi, dan membersihkan saluran air dan sungai. Kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Nah, kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti itu dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan adik-adik. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got atau saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat itu sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Nah, hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Nah, kerja bakti ini merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat itu melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Nah, masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Adik-adik, coba berikan contoh bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, contoh-contoh kerja baktinya apa saja? Di sini Kak Citra punya tabel contoh kerja bakti di lingkungan rumah, misalnya bergotong royong membersihkan halaman rumah, membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci mobil, melakukan kegiatan menanam bunga di rumah, lalu mengepel lantai rumah. Itu contoh kerja bakti di lingkungan rumah. Lalu di lingkungan sekolah itu bisa contohnya adalah piket kelas bersama, menghias sekolah bersama-sama ya jelang perayaan hari kemerdekaan misalnya, lalu membersihkan perpustakaan dan lingkungan sekolah bersama-sama, mengerjakan mading atau majalah dinding sekolah. Itu adalah contoh kerja bakti di lingkungan sekolah. Sekarang contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat, itu ada gotong royong membangun jembatan, membersihkan lingkungan sekitar ya, gotong royong menyiapkan kegiatan hari besar agama, gotong royong membangun tempat ibadah, dan bergotong royong untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Itu tadi contoh-contoh kerja bakti.
Adik-adik, coba amati orang-orang di sekitar kalian. Sebut dan identifikasi nih perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian ya. Kalian dapat bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar kalian. Lalu kalian buat laporan seperti ini adik-adik. Ya, misalnya pertanyaan yang diajukan adalah kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu kalian data nih, narasumbernya siapa saja, misalnya orang tua, ketua RT, keponakan, tetangga, teman sekelas, lalu siapa lagi kalian sebutkan dan kalian tanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu kalian tuliskan nih apa jawaban mereka yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah mereka lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adik-adik, kesimpulan dari kegiatan ini adalah lingkungan itu harus dijaga kelestariannya. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan juga tidak dapat bertahan hidup. Jadi mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Ada banyak usaha yang dapat dilakukan adik-adik untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita itu akan menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Adik-adik, kalian bisa membuat kereta mainan bertenaga angin nih. Jika kamu meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya. Masih dapat kita jadikan sebagai mainan loh adik-adik. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kemasan bekas minuman kemasan, lalu 1 sedotan bekas minuman kemasan, 4 tutup botol bekas minuman, 1 batang lidi, dan lem yang kita butuhkan. Lalu langkah-langkahnya adalah potong sedotan menjadi 2 bagian ya, menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau tempat poros rodanya. Lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah adik-adik. Lalu potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol tersebut adik-adik. Nah, masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk seperti ini gambarnya. Kalian bisa tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Lalu ini adalah keretanya sudah jadi nih adik-adik. Cara memainkannya itu dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Coba ya adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah adik-adik, apa sih sumber energi kereta kertas ini? Nah, sumber energi kereta kertas ini adalah energi angin. Karena kita meniupnya, otomatis ada energi angin yang keluar. Bagaimana kereta kertas ini bisa bergerak? Nah, kereta kertas ini bisa bergerak itu karena ada tiupan angin pada bagian belakangnya. Adik-adik bisa membuat laporan percobaan membuat mainan bertenaga angin seperti ini ya. Kalian bisa tuliskan nih langkah-langkahnya apa, hasil percobaannya apa, dan kesimpulannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.